Satu sifat yang wajib dimiliki semua orang untuk bisa nge-unlock segala potensi mereka, dari ngembangin skill, ngembangin bakat, bersosialisasi, tampil percaya diri, itu adalah lu harus wajib memiliki yang namanya sifat percaya diri. Tapi gue tuh dilihat-lihat masih banyak orang yang suka kesulitan buat ngembangin yang namanya sikap percaya diri ini. Entah karena overthinking lah, insecure, takut dikomen orang lain. Dan apakah gue juga pernah? Jelas. Mungkin lu lihat di sini gue ngomong depan kamera kayak dengan beban yang begitu sedikit, tapi gue dulu juga pernah mengalami yang namanya insecure berat. Sehingga gue harus cari cara bagaimana cara gue bisa keluar dari ketidakpedean gue pada saat itu. Dan sampai sekarang, gue itu sadar kalau menjadi pede, menjadi percaya diri itu adalah hal yang cukup sederhana secara teori ya. Tapi yang meskipun sederhana, jelas lu harus praktik juga. Dan itu pun harus dilakuin dengan jangka waktu yang cukup lama, supaya lu bisa berpengalaman. Tapi hari ini, ada beberapa hal yang gue sadarin, yaitu ada 5 hal yang harus lu pada ketahuin soal bahwa menjadi pede itu adalah hal yang cukup sederhana. Tinggal lu terapin, dan kedepannya pasti bakal enak. Alright, yang pertama adalah lu tidak bisa membuat semua orang senang. Salah satu concern bagi orang yang sulit percaya diri adalah mereka takut dijudge, takut dikomentar, dan lain sebagainya. Mereka tuh suka mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dirinya. Takut dibilang aneh lah, takut dibilang freak, dan lain sebagainya. Tapi ada satu fakta yang cukup pahit yang harus lu pada ketahuin, bahwa gak mungkin semua orang bakal senang sama lu. Gak semua orang bakal suka sama lu. Lu mau punya prestasi, pasti akan ada orang yang iri. Lu mau jadi orang dermawan, ada yang bilang lu pada pencitraan. Atau bahkan gak ngapa-ngapain, lu bakal dibilang males. Nah, apa yang lu tangkap dari ini? Mau sebaik apapun diri lu, mau hal apapun yang lu lakuin, pasti akan ada orang yang bisa mencari celah untuk beralasan tidak suka sama lu. Entah karena iri, karena apa, pokoknya karena hal apapun. Dan itu adalah hal yang sangat biasa. Dan tugas lu ya cuek aja. Akan ada orang yang suka sama lu, pasti akan ada orang juga yang tidak suka sama lu. Dan lu nggak usah sibuk menyenangkan orang yang tidak suka dengan lu. Just do whatever you want. Selama hal itu masih benar, tidak salah, tidak melanggar norma, nggak melanggar aturan, masih waras, dan juga tidak mengganggu orang lain. Yang kedua adalah membuat kesalahan bukanlah sebuah kegagalan. Kalau yang tadi kita bahas soal masalah eksternal, sekarang kita bahas masalah yang lebih ke internal. Masalah dari dalam diri kita sendiri. Lu pasti pernah kan mencoba suatu hal, namun lu suka salah. Cuman jadi concern adalah ketika lu buat kesalahan tersebut, lu langsung menganggap diri lu tidak mampu. Akhirnya lu tidak berani, lu tidak pede buat berani mencoba lagi. 2 hal yang harus lu ketahuin. Yang pertama, kesalahan adalah bagian dari proses. Ya, contoh, lu mau jago matematika nggak langsung jago gitu aja kan? Pasti lu akan belajar dasarnya, akan belajar hal yang lebih advance-nya, sampai lu betul-betul jago memahami sebuah materi matematika. Dan pasti di tengah-tengah lu akan membuat banyak kesalahan, dari kesalahan menghitung, kesalahan buat rumus, dan lain-lain. Begitupun juga contoh lagi, lu pengen jago public speaking. Ya pasti lu akan belajar gimana caranya berbicara, membaca yang basic-basicnya, menyusun sebuah kalimat. Dan nggak mungkin sehalus itu, pasti akan ada kesalahan yang lu buat di tengah-tengah jalannya. Jadi berbuat salah itu ya normal, tinggal lu cara evaluasi bagaimana supaya lu bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, semuanya membutuhkan waktu. Apakah lu bisa berubah dalam semalam, sehari, seminggu? Itu prosesnya pasti akan makan waktu yang lama. Jadi nggak mungkin lu langsung sekejap and then boom langsung jadi. Nggak, pasti bakal ada prosesnya, dan itu memakan jangka waktu yang lama. Jadi kalau lu suka berbuat salah, ya bukan berarti lu gagal, itu berarti lu masih di awal-awal banget. Lu masih belum menghabiskan waktu yang cukup lama sampai lu betul-betul jago dalam menguasai hal tertentu yang pengen lu kuasain. Lu pengen jadi pede, pengen jago apa, dan sebagainya. Jadi kalau lu pengen menjadi pede dalam menguasai suatu hal, itu memang membutuhkan waktu, dan juga lu harus sadar kalau buat kesalahan adalah bagian dari proses. Yang ketiga, insecure yang lu miliki justru bisa membuat lu
spesial. Ya, gue yakin lu pada pasti punya hal yang ngebikin lu insecure, entah penampilan, kebiasaan, ciri-ciri, dan hal semacam lainnya. Tapi gimana kalau lu bisa mengubah persepsi lu, kalau hal tersebut justru bisa membuat lu spesial? Oke, buat insecure ini akan gue bagi menjadi dua. Yang pertama ada insecure yang nggak bisa lu ubah, sama insecure yang masih bisa lu ubah. Untuk yang pertama, insecure yang nggak bisa lu ubah maksudnya kayak gimana? Ini tipikal insecure seperti seseorang yang memiliki ciri-ciri bawaan dari lahir, atau mungkin sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari hidupnya dan itu tidak bisa diubah lagi gitu loh. Kayak penampilannya, kayak fisiknya, atau mungkin suaranya dan hal semacam lainnya. Beberapa orang ada yang nganggap itu ngebuatnya insecure karena itu membuatnya berbeda daripada yang lain. Tapi justru itu kuncinya. Karena mereka berbeda, mereka langka, itu yang ngebuat mereka spesial. Mereka punya ciri khas masing-masing, punya trademarknya masing-masing untuk ditunjukkan kepada sekitar. Kayak contoh, orang mungkin insecure karena punya luka bekas yang gak bisa dihilangin. Tapi menurut gue itu keren loh ketika lu punya luka bekas nggak bisa dihilangin. Atau mungkin lu pernah lihat kan orang-orang dengan bintik-bintik hitam dimana tuh sudah menjadi genetik. Itu bisa menjadi hal yang ngebuat lu spesial, menjadi trademark lu kalau lu bisa mengubah persepsi lu. Nah, yang kedua adalah insecure yang masih bisa lu ubah, yang masih bisa lu perbaikin, kayak fisik, penampilan, skill, kebiasaan, dan lain-lain. Mungkin tadi gue juga sempat nge-mention fisik sama penampilan juga, tapi kalau yang tadi itu dalam konteks bawaan dari lahir atau mungkin ya gitulah. Tapi kalau yang di sini seperti contoh fisik dan juga penampilan dalam konteks yang masih bisa lu ubah, entah badan lu kurang sehat, penampilan lu agak kurang, lu kurang gizi, itu kan masih bisa lu usahakan kan dengan cara lu olahraga, mengubah pola makan lu. Jadi atau cara lu berbicara lu mungkin agak belibet, coba diperbaikin latihan-latihan sampai lu belibetnya sudah berkurang daripada biasanya. Lantas apa yang dianggap spesial dari insecure yang masih bisa lu perbaikin? Ya usaha lu untuk memperbaiki insecure yang lu anggap sebagai kekurangan. Yang penting usahanya aja. Kalau masalah hasil ya nanti aja lah, urusan nanti. Kenapa spesial? Karena itu merupakan bentuk kerja keras dari lu untuk memperbaiki diri lu sendiri. Jadi kalau lu bisa mengubah persepsi lu sama hal yang lu anggap insecure dalam diri lu sendiri, lu bisa membuat hal tersebut menjadi sebuah hal yang spesial. Yang keempat, improvisasi dan jadilah diri lu sendiri. Poin yang ini nggak begitu jauh dari poin sebelumnya, yaitu adalah ketika lu bisa menyadari segala keunikan yang lu punya. Nah, tapi ketika lu sudah tahu segala keunikan yang lu punya, jangan cuma di-acknowledge doang, jangan cuma disadarin doang, tapi coba lu kembangin, lu explore sejauh-jauhnya, dan coba gabungin sama semua hal yang lu suka, yang lu lihat, sehingga itu bisa menghasilkan sebuah produk baru, hasil buatan improvisasi lu sendiri. Dengan begitu, lu akan terlihat jauh lebih berbeda daripada yang lain. Jangan cuma ngikutin template orang lain doang. Sebenarnya nggak masalah sih lu mau ikutin orang, nggak apa-apa, itu pilihan lu. Tapi kalau lu mau take it to the next level, ya semuanya berawal dari diri lu sendiri. Jadi lu eksperimen, coba segala hal sehingga lu menghasilkan identitas lu sendiri yang membedakan lu daripada kebanyakan orang. Dengan begitu lu akan jadi orang yang jauh lebih percaya diri karena lu bisa berimprovisasi dan menjadi diri lu sendiri. Poin kelima adalah hidup untuk diri sendiri dan bukan untuk gengsi. Satu hal yang penting dari keseluruhan poin yang telah gua jelaskan, yaitu adalah orang-orang itu susah buat percaya diri karena mereka itu biasanya sibuk hidup hanya untuk menaruh citra di orang lain. Mereka itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Mereka cuma pengen dibilang keren doang, pengen cuma dikagumi banyak orang doang. Pokoknya cuma sibuk mencari validasi dan juga pengakuan dari orang lain. Tapi kenyataannya itu malah ngebikin lu capek sendiri. Contoh, lu kerja keras bukan karena lu suka, tapi karena lu nggak mau takut kalah keren sama temen lu. Atau mungkin lu pura-pura asik cuman karena pengen diterima oleh orang lain. Tapi kenyataannya lu malah menjadi orang lain dan bukan menjadi diri lu sendiri. Atau mungkin lu posting di sosmed tujuannya bukan untuk mengekspresikan lu sendiri,
tapi tujuannya hanya untuk mencari viral dan validasi dari orang lain. Ini yang pengen gua tekankan gitu loh. Lu itu nggak dapetin percaya diri dari pencitraan, tapi dari kejujuran ke diri lu sendiri. Jadi pede itu adalah soal mengekspresikan lu sebebas-bebasnya tanpa harus mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Oke, coba gue ajak lu berpikir. Lu itu pengen ngejalanin hidup yang lu mau, atau lu cuman pengen hidup yang lu rasa orang lain pengen dari lu? Jadi lu sebenarnya nggak perlu hidup buat nge-impress orang lain. Ya, buat apa, kan agak capek sendiri. Karena in the end, mereka juga pasti bakal sibuk ngurusin hidup mereka masing-masing. Jadi fokus aja sama lu sendiri dan nggak usah mikirin apa yang dipikirin oleh orang lain, atau mungkin sibuk ikutin gengsi. Itu nggak perlu. Jadi dengan lu sadar kalau lu itu hidup untuk diri lu sendiri dan bukan untuk gengsi atau untuk orang lain, lu akan merasa lebih bebas dan lebih percaya diri untuk mengeksplor siapa diri lu dan memaksimalkan segala potensi lu dalam hidup ini. Well, itulah 5 hal yang harus lu sadari kalau menjadi pede itu adalah hal yang cukup sederhana. Tinggal lu terapin dan kedepannya lu bakal terbiasa dengan hal seperti ini. Ya mungkin lu bisa melihat kembali semua 5 poin yang sudah gua tunjukin tadi. Tapi ya begitulah. Intinya, lu harus sadar akan kespesialan yang lu punya. Lu maksimalin hal tersebut, hal yang buat spesial. Dan ingat, lu hidup untuk diri lu sendiri dan bukan untuk orang lain karena gengsi. So that's it. Itu aja dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.